Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah atas kesempatan, atas waktu, kesehatan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa memanfaatkan waktu dan umur kita, kesehatan kita. Salah satunya adalah dalam rangka kebaikan yang sedang kita lakukan pada sore hari ini. Dan ini semuanya tiada lain adalah berkat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga juga tersampaikan kepada kita, kepada seluruh umatnya, yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang beliau contohkan. Amin Allahumma amin. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Al-Quran adalah satu di antara sekian banyak bukti-bukti yang Allah berikan kepada para nabi, tentunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membuat-buat sesuatu ataupun sedikit pun dari Al-Qur'an yang sampai hari ini kita masih bisa melihatnya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Mukjizat ini banyak membuat para orang-orang ataupun tokoh-tokoh kafir Quraisy sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak di antara para tokoh-tokoh Quraisy ataupun orang-orang Quraisy pada umumnya membuat ataupun terkagum-kagum dengan Al-Qur'an ini. Di antaranya adalah dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang senantiasa dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih memang suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah suara yang begitu indah, apalagi ketika membacakan Al-Qur'an. Banyak di antaranya contoh-contoh, di antaranya adalah kisah yang diriwayatkan yang menceritakan tokoh daripada kafir Quraisy pada saat itu, Abu Jahal, yang senantiasa ataupun dalam beberapa kesempatan malam hari dia selalu menyempatkan untuk mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan Al-Qur'an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat malam, sampai kemudian menjelang subuh, Abu Jahal kemudian berusaha untuk pergi agar tidak diketahui oleh sahabat ataupun orang-orang kafir Quraisy pada umumnya. Ternyata di jalan dia bertemu dengan dua orang
temannya yaitu Abu Sofyan ya dan Al-Akhnas ya. Dalam riwayat disebutkan mereka semuanya bertiga yang mencuri dengar bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'an. Ya tentunya makanya ya bagaimana bisa kita bayangkan bagaimana merdunya ataupun indahnya suara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya makanya ya ada anjuran ya di dalam hadis ya yang diriwayatkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Ya, barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, ya maka ia bukan termasuk dari golongan kami. Ya, maka sangat dianjurkan sekali ya di dalam agama ini, ya di dalam syariat Islam untuk kita membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian di dalam tafsir ataupun keterangan penjelasan dari hadis yang tadi ya kata Imam An-Nawawi ya mengatakan beliau bahwa Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah juga kebanyakan ulama memaknakan yataghanna bil Qur'an, yaitu maksudnya ataupun penjelasannya adalah yuhassin sautahu bihi, ya memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Jadi jamaah azanillah wa iyyakum ya sungguh sangat mulia ya adalah ketika kita belajar Al-Qur'an ya juga dengan memperindah bacaan ataupun suara kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, tapi ya tentunya harus kita ingat ya harus kita selalu hati-hati ya bahwa memperbagus bacaan Al-Qur'an kita tetap harus sesuai dengan ya kaidah-kaidah teori-teori ya yang telah disusun oleh para ulama ya tentang bacaan ataupun bacaan-bacaan yang benar ya sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya jangan sampai ketika kita membaca Al-Qur'an fokus untuk memperindah suara kita tapi kita mengesampingkan hukum-hukum ya ataupun kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama ya salafus saleh ya tentunya berdasarkan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus seimbang ya antara kita memperhatikan kaidah-kaidah ataupun hukum-hukum bacaan Al-Qur'an dengan memperindah suara kita ketika membaca bacaan Al-Qur'an. Allahu taala a'lam bissawab. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini ya kita akan melanjutkan ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya sebelumnya kita sudah sampai di makhraj wasatul lisan ya, makhraj tengah lidah ya, tengah lidah. Di mana pada makhraj sebelumnya kita sudah mempelajari 3 huruf yaitu jim, ya shin dan huruf ya. Ya huruf jim, shin dan huruf ya. Ya perbedaannya di antara ketiga huruf ya yang terbentuk ataupun keluar dari makhraj ini yaitu pada huruf jim ya, di mana pada huruf jim pertengahan lidah kita tidak hanya sebatas dinaikkan ya tetapi ditempelkan ke langit-langit lidah bagian atas. Adapun huruf shin dan ya yaitu hanya diangkat bagian tengah lidah kita mendekat ke langit-langit lidah bagian atas. Baik, kita contohkan ya satu contoh potongan ayat pada huruf-huruf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya di huruf jim ya kemarin wal wastu fajimushinu ya, yang keluar dari tengah lisan adalah jim, shin dan ya. Baik. Silakan dibuka mulai dari halaman 29 ya, kita bacakan satu potongan-potongan ayat setiap huruf yang sudah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
huruf jim. Fanajjai tidak pecah suaranya ya. Kemarin sudah kita pelajari suaranya tidak pecah ya, atau tidak becek ketika membacakan huruf jim di sini. Ya, kemudian perhatikan huruf hu-nya di sini, yang pertama pendek, yang keduanya panjang. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Kemudian di huruf selanjutnya ya, halaman 30 kita contohkan satu potongan ayat dari contoh huruf shin ya. Coba ya, kekhususan yang dimiliki oleh huruf shin kemarin ya, diantaranya adalah at-tafasyi ya. Tafasyi yaitu mengalirnya angin di dalam mulut kita. Sha shi shu faghashaha ma ghasha. Fagho, huruf ghoinnya dari adnal halq ya, dari tenggorokan bagian ujung atau yang paling dekat ke bagian lidah. Fagho, kemudian ghosh, di sini ada huruf ghoin tebal, maka shinnya harus tetap dibaca tipis ya, tidak menjadi tidak menjadi tebal terpengaruh oleh huruf ghoin. Faghashaha ma ghasha. Baik, selanjutnya di huruf ya. Ya, coba kemarin ya, ketika kita membaca huruf ya di makhrajnya ya, maka sama seperti kita membaca kasroh ya, akhirnya bagian tengah lidah kita mengangkat ke atas. Ai ya yi yu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Ya, huruf ain mengalir ya, dia keluar dari tengah tenggorokan ya, dan dialirkan suaranya di makhraj ketika membacanya, terutama ketika sukun ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini kita ke bagian lidah yang lain ya, ke bagian lidah yang lain masih di makhraj lidah ya. Di makhraj lidah ini memang ada beberapa bagian-bagian ya, lebih banyak dari bagian-bagian makhraj yang lain ya, dan juga hurufnya. Begitupun dengan hurufnya ya, huruf-huruf yang terbentuk ataupun yang keluar dari lidah yaitu sangat banyak ya, lebih daripada huruf-huruf yang keluar ataupun terbentuk dari makhraj-makhraj yang lainnya. Sekarang kita bagian di hafatul lisan ya. Hafatul lisan ini bagian di makhraj yang cukup sulit ya bagi kita, yaitu makhraj huruf dhad ya, huruf dhad ya. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya, di dalam manzumahnya beliau mengatakan wadhadu min hafatihi idwaliya ladhrasa min aisara au yumnaha ya. Dan huruf dhad kata Imam Jazari rahimahullahu taala ya, keluar ataupun terbentuk dari makhraj hafatihi, min hafatihi, bagian sisi lidah ya, bagian sisi lidah
idz waliya ladharasa min aisara aw yumnaha, yaitu ketika bagian sisi lidah tersebut mendekati ataupun menempel ke gigi geraham bagian atas. Ladharasa, ya ad-dharasa itu ya gigi geraham bagian atas, ya gusinya. Min aisara au yumnaha, ya baik dari sisi kiri atau bagian kanannya, ya, atau boleh juga ya para ulama membahas ya boleh juga kita membacanya dari dua sisi, ya boleh kita tempelkan bagian sisi lidah kita dua-duanya ke bagian kiri dan kanan, ya. Baik, bisa dilihat di bagian gambar, ya, bagian gambar gigi ataupun bagian mulut kita di halaman 31, ya. Itu kurang lebih posisi atau terbentuknya keluarnya huruf dod, ya. Ada dua warna di situ, ya, ada dua warna, yang atas ataupun yang ujung itu agak keabu-abuan, ya, atau kalau yang di warnanya itu warnanya lebih jelas. Baik, huruf dod ya disebutkan, ini kita masuk di bagian ini dulu, maaf, di bagian pembagian bagian lidah, ya. Kita masuk di pembagian bagian lidah itu berbeda dengan makhraj-makhraj yang lain, ya. Misalkan seperti tenggorokan itu hanya terbagi menjadi 3, ya, ada aqsa, kemudian wasat dan adna, ya. Adapun lisan ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah bagian aqsal lisan, ya, bagian paling dalam, ya, bagian paling dalam itu keluar huruf qaf dan kaf, ya, berbeda makhraj, ya, tetapi tetap sama-sama keduanya keluar dari bagian aqsal lisan, ya, paling ujung sini, ya, paling dalam, ya, paling atau paling jauh dari bagian mulut kita, ya. Kemudian yang kemarin sudah selanjutnya wal wastu, ya, wal wastu faji musyinu ya, ya, dan kemudian di bagian pertengahan lidah, yaitu sudah kita pelajari sebelumnya di mana keluar huruf jim, shin dan ya. Nah, kita masuk ke bagian lidah yang lain. Sebelum masuk di ujung lidah, ya, itu kita masuk dulu di bagian hafahnya, bagian sisi lidah, ya, itu bagian sisi lidah atau hafatul lisan. Nah, kita ini mempelajari, ya, makhraj hafatul lisan atau bagian sisi lidah, ya. Cara atau hurufnya yang keluar ada 2 huruf, dod dan lam. Baik, adapun huruf dod, ya, di sini disebutkan, ya, yakhruju min ihda hafatayil lisan au minhuma ma'an ma yuhadhiha minas safhati dakhiliyah li adrasil ulya, ya. Huruf dod keluar dari salah satu tepi lidah atau keduanya, ya. Salah satu tepi lidah tadi boleh bagian kanan ataupun kiri atau secara bersamaan, ya, au minhuma ma'an, ya. Kemudian ma'a ma yuhadhihi minas safhatid dakhiliyah, menempel pada dinding dalam, ya, dinding dalam gusi gigi geraham bagian atas, ya. Kita mungkin bisa sambil mengira-ngira, ya, di mana bagian sisi lidah kita ditempelkan ke gusi gigi geraham bagian atas kita, ya. Bo, ya. Coba bab, ya, ba, coba. Kemudian huruf dodnya bab, lo, ya, di bagian gigi geraham atas kita ditempelkan bagian sisi lidahnya, ya. Boleh sekali lagi bagian kiri, bagian kanan ataupun bagian kedua-duanya boleh ditempelkan. Lihat ini, dan hati-hati, ya, ingat, ya, yang dominan menempelnya adalah bagian aqsa, ya, bagian aqsa. Hafah itu ternyata terbagi lagi, ya, bagian hafatul lisan, bagian sisi lidah itu dia terbagi lagi. Ada aqsa hafah, kemudian ada adnal hafah, ada muntahal hafah,
ya. Yang dot ini dia di bagian aqsal lisan. Nah, ini yang harus paling dominan, ya. Bisa dilihat di halaman 32, ya. Ya, jadi aqsal hafah ya itu bagian gigi geraham yang paling ke belakang, ya. Kemudian itu ada namanya nanti ada adnal hafah. Sedangkan adnal hafah itu yang belokan sebelum ke ujung itu ada belokan di lidah kita. Nah, itu yang di samping-sampingnya itu adalah muntaha dan adnal hafah. Kalau adnal hafah itu paling ujung, ya. Ini lidah kita bagian ujungnya itu muntahal hafah. Nah, kalau huruf dod dia harus lebih dominan suaranya dari sini. Jadi di bagian ujungnya itu biarkan dia menempel. Biarkan dia nempel ke gusi tapi hanya sedikit tekanannya, tidak terlalu kuat. Ya, yang kuat, yang lebih dominan kuatnya adalah harus dari bagian aqsal hafah, ya, dari bagian pangkal sisi lidah. Itu yang ada garis hitamnya, ya. Ya, di dalam gambar di halaman 32. Ya, jadi tidak boleh tekanannya terlalu kuat dari depan, dari ujung. Ya, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdo, ya. Itu tekanannya dari ujung lidah. Itu tidak sempurna atau salah, ya. Karena itu nanti masuknya ke makhraj huruf dal, ya, ke huruf dal hanya diganti dengan vokal o saja, ya. Nah, itu keliru, ya, karena yang dominan, ya, tekanannya yang kuat itu dari aqsal hafah, ya, dari sampingnya, bukan dari ujungnya. Ya, kalau ujung yang kuat menempel ke gusi depan, ya, itu maka makhraj huruf dal nantinya, ya. Coba kita sama-sama di bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ujungnya sekali lagi, ujung lidah, sisi lidah kita biarkan menempel ke gusi tanpa harus ditekan terlalu kuat, ya. Karena nanti, ya, khawatir berubah ke makhraj huruf dal. Baik, coba sama-sama kita contohkan latihan di halaman 32. Coba a masuk huruf dod, ya, dari sisi lidah kita. Boleh kedua-duanya atau boleh satu. Misalkan mau kanan, mau kiri, silahkan tergantung mudahnya sebelah mana. Ya, boleh semuanya. Boleh dua-duanya, boleh kanan ataupun boleh yang kiri. I u do. Nah, bukan do, ya, tapi dari samping, dari sisi lidah bagian kiri dan kanan kita. Do, li, lu, ya. Dan hati-hati, ya, ini huruf tebal, ya. Jadi ketika fathah, ya, jangan sampai ingin menebalkan suaranya dengan memonyongkan atau memajukan kedua bibir. Do, ya, do itu tidak sesuai dengan kaidahnya, ya, karena fathah dia harus tetap dibaca dengan posisi mulut yang terbuka. Jadi udaranya dia mengalir, ya, dialirkan, ya, karena dia memiliki sifat rokhawah, ya. Jadi ya, dia termasuk huruf rokhawah yang mengalirkan suara. Jadi suaranya harus mengalir di makhrajnya, tapi tetap posisi makhrajnya harus sempurna, kemudian dialirkan suaranya. Jadi tidak boleh misalkan, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdo, tidak boleh terjeda, ya. Harus mengalir suaranya.
id, ud, ya, mengalir karena dia memiliki sifat rokhwah. tidak boleh ada jeda. Misalkan ab, id, ya, tetap dialirkan suaranya di makhraj. Baik, kita contohkan masuk ke latihan di ayat. Fihi ma aynani nadhakhatan. Fihi ma aynani nadhakhatan. Fihi ma aynani nadhakhatan. Huruf ain ainani. Ya, huruf ain dari keluarnya bagian wasatul halqi, ya, atau bagian tengah tenggorokan bersama dengan huruf apa? Ya, bersama dengan huruf ha. Ha dan ain keluar dari wasatul halqi atau bagian tengah tenggorokan. Aina, dan tidak boleh masuk ke hidung. Jangan aina, ya, harus bersihkan suaranya, ya, maksimalkan, ya, dilatih untuk dikeluarkan dari mulut. Aina ninadhakhatan. Aina wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Wala wa, ya, harus dimanyunkan. Wala yahuddu wala yahuddu. Hu sama dari huruf a, dari bagian tengah tenggorokan seperti huruf a. Hu, ha, a, ha, hu, yahuddu. Nah, kemudian huruf dodnya di situ tasydid, alirkan suaranya yahuddu. Ya, sekali lagi tekanan yang paling dominan, yang paling kuatnya dari bagian sisi lidah, bukan dari depan. Wala, dan hati-hati, ya, huruf ha-nya jangan terbawa menjadi tebal, ya, karena mengikuti huruf dod. Yahu, hu-nya tipiskan dulu. Wala yahuddu. Baik, kita sempurnakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, di situ qawarira, ro-nya dibaca panjang apa pendek? Ro-nya panjang apa pendek? Nah, di situ ada alif, ya, setelah huruf ro, ya, memang secara kaidah, secara umum ketika ada alif sebelumnya harokat fathah maka harus dibaca panjang. Tapi di sini ada tanda bulat di atasnya, ya, ada tanda bulat atau disebut dengan sifar, ya, sifar. Ya, di sini sifar itu ada dua bagian, yaitu biasanya di mushaf itu, terutama di mushaf yang cetakan dari Indonesia itu ada keterangannya. Ada sifar mustadir, ya, ada sifar mustatil, ya.
Ini sifar mustadir. Ya, mustadir itu lebih kecil. Ya, ada yang satunya lagi bulatannya lebih besar. Ya. Nah, yang bulatan yang kecil ini dia baik wasol ataupun wakof dia dianggap tidak ada atau la tuntok, tidak dibaca. Jadi kita baca huruf ro-nya di sini dengan pendek ya. Berbeda seperti anak ya. Setiap lafaz anak di dalam Al-Qur'an itu di alifnya ada tanda bulat sifar. Maka setiap kata anak di dalam Al-Qur'an itu dibacanya pendek ya. Jadi dianggap tidak ada atau la tuntok ya, tidak dibaca. Maka di sini huruf ro-nya dibaca pendek. Walaupun di situ ada alifnya. قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ya. Qawa, wa-nya harus jelas ya, harus dimanyunkan dulu. Qawa jangan qawari ya. Qawari harus disempurnakan dulu wawunya. Manyun dulu ya. Qawariro. Ya, ri yang pertama tipis, ro-nya tebal. Qawariro min fi. Di sini ikhfanya dibaca tipis apa tebal? Ya, tipis ya. Mifid berbeda dengan ikhfa yang kedua. Perhatikan mifidati, yang di sini ikhfanya dibaca tebal ya. Kemudian qaddaruha taqdira ya, huruf qaf ada sukun dipantulkan membacanya. قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. Baik. Sedikit misalkan di surat Al-Insan ya, itu ada bulatan yang lebih besar ya, yang jenis dari satunya lagi sifarnya itu, maka dibaca ketika sukun ya. Ketika sukun maka alifnya dibaca di surat Al-Insan ayat ke-15 ya. Bisa dicek yang ada mushaf ya. Itu di akhir ayatnya qawariro, sama pada kata qawariro, yaitu ada tanda bulat lebih besar dari yang ini, maka itu dibaca. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Maka di situ ro-nya dibaca panjang ya. Ini sifar yang jenis satunya mustatil ya. Jadi dibaca alifnya ketika sukun, tetapi ketika ketika wasol ya, ketika wasol tetap dianggapnya tidak ada, hanya dibaca ketika waqaf saja. Ketika wasol, misalkan di wasol, maka ro-nya dibaca pendek ya. Wa akwabin kanat qawari. Nah, seperti itu. Jadi kalau di wasol tetap ro-nya dibaca pendek. Ya, bisa membedakan itu yang ini. Ya, yang apa? Yang bulatan ini itu ada di ayat setelahnya 16. Qawariro. Nah, itu bulatannya kecil ya. Kalau yang besar itu mustatil, maka dia dibaca ketika waqaf ya. Qawariro, tapi ketika di wasol maka ro-nya tetap tidak dibaca. Lanjut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
tahalluna, hanya disempurnakan panjang dulu ya, mad lazim ya. Dia sempurna panjangnya baru ditekan ke huruf dodnya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, wa qulna ihbitu ba'dukum, ba'du huruf ainnya jelas ya dan tipis. Ba'dukum, dodnya ini posisinya harus agak sulit ya, maka tetap harus disempurnakan dari tadi dari sisi lidah. Ba'du jangan dari ujung, jangan ba'dukum ba'du ya. Kalau dari ujung berubah nanti jadi huruf dal. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, di sini adu ya ada tasydid, maka harus lebih dijelaskan ya, tekanan di huruf wawunya ditekan karena ada tasydidnya. Adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, di sini huruf ain dan dal. Adu setelah huruf ain, adu. Di sini huruf dal ya. Huruf dal jelas dia tekanannya dari ujung lidah ya, bukan dari sisi lidah. Adu beda dengan dha. Li ba'dhi ya, dari hafatul lisan bagian aqsanya, aqsal hafah. Li ba'dhin adu. Silakan. Li ba'dhin adu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan dipantulkan. Tadlil ya. Ini kekeliruan yang sering kita dapatkan ya, terutama misalkan di kalangan anak-anak ya, huruf dod itu banyak yang dipantulkan. Tadlil padahal tidak boleh dipantulkan, dia harus menempel di makhrajnya dan alirkan suaranya. Tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ya, jadi tidak dipantulkan seperti huruf dal. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Inna nun bertasydid ya, ziyadatul gunnah ditambah dengungnya.
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, di situ ada beberapa kata ajramu kanu. Ya, di situ di atas alifnya ada sifar yang sejenis dengan yang tadi. Ya, kenapa tapi masih dibaca panjang di sini? Ajromu karena tetap dia ada waw sukunnya, jadi tetap dia masuk di mad ya, karena ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Kalau yang tadi qawariro ya, karena alifnya ada tanda itu maka tidak ada tanda panjang lagi. Baik, silahkan satu contoh dari Mr. Singgi, tafadhal. Baris fihima. Fihima aynani nadhakhatan. Nah. Fihima aynani nadhakhatan. Ya. Fihima aynani nadhakhatan. Taknya tipiskan lagi. Nadhakhatan. Nadhakhatan. Ulangi, sempurnakan. Fihima. Fihima aynani nadhakhatan. Ya, kemudian ya kalau bisa terus dilatih. Di sini ada dua huruf mad ya yang berada pada huruf mim dan nun. Fihi ma, kemudian yang kedua ainani ya, di situ ada mad pada huruf mim dan nun ya, maka ketika bacaan panjangnya madnya suaranya dari al jauf ya, karena huruf mad ya, alif mad, waw mad dan ya mad itu harus dikeluarkan dari al-jauf, jadi tidak masuk ke hidung. Fihi ma aynani nadhakhatan. Ulangi. Fihi ma aynani nadhakhatan. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kalau di sini du-nya ya otomatis harus dimonyongkan kedua bibirnya ya, karena dia berharokat dhammah. Bahkan dari huruf ha-nya juga sudah manyun ya, sudah dhammah. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Lanjut. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Min fiddatin ya, bedanya di sini ikhfanya ya. Bedakan ikhfa pada huruf qaf dengan ikhfa pada huruf-huruf yang lain ya. Kalau ikhfa pada huruf qaf dia sempurna dengungnya. Fi. Nah, kalau ini fi dia tidak sempurna. Tidak ya, tidak ya. Fi dia sudah mendekat ke huruf fa-nya. Kalau yang keduanya fiddati yang itu harus sempurna kayak tapi ditebalkan. Fiddati yang qaddaruha taqdira, sama dengan ikhfa pada huruf kaf. Ulangi.
Qaf dan kaf itu ikhfanya sempurna. Jadi ya kalau ejaan kita kayak ang gitu. Cuman disesuaikan dengan sifat qaf dan kafnya. Tetapi kalau huruf-huruf yang lain dia tidak sempurna ikhfanya. Dia sudah mendekat kepada huruf yang ikhfanya. Min fi anta ya ida seperti itu. Ulangi, Ustaz Agus. Qawarira min fiddatin Tebalkan. Fiddatin, naikkan suaranya. fiddatin Min fiddatin min fiddatin datin tiang agak agak bergerak ke atas. tin Nah, seperti itu ulangi. min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. ولا تحاضون على طعام المسكين. Lebih di tipiskan lagi. Suaranya agak menggema ya. Bang Zul harus latihan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. ولا تحاضون على طعام المسكين. Sekali lagi coba. Wala تحاضون على طعام المسكين. huruf ta di situ bibirnya manyun apa enggak? Ala ta'a. Enggak ya, karena dia harokatnya fathah. Jadi tidak dimanyunkan ya, cukup kalau bergerak sedikit tidak apa-apa tetapi tidak pada posisi yang manyun. Ala ta'amil, jangan ta'amil miskin. ولا تحاضون على طعام المسكين. Insyaallah. Pada contoh yang itu masih Kak. Wala tahad lagi aja. Wala tahaduna ala ta'a wala tahaduna ala ta'amil miskin. Baik. Wala haknya panjang. Langsung ditekan ke huruf dodnya. Wala tahadduna ala ta'amil, bukan ta tapi to. Ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Barakallahu fiik. Bareng-bareng kita habiskan contohnya, dimulai dari wala tahadduna lagi. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Silahkan sama-sama lagi. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'dhin adu. Wa qulna bitu ba'dukum
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan dipantulkan, alirkan saja suaranya tanpa dilepas makhrajnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ya, dari pangkal dari sisi lidah kita tempelkan ke geraham atas gusinya. Ya, tekanannya bukan dari ujung tapi dari samping. Baik. Ya, jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita cukupkan ya pembelajaran kita. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi pada makhraj hafatul lisan ini kita baru latihan di satu huruf ya, huruf dhad. Nanti kita lanjut di huruf yang lain yaitu huruf lam ya, di mana dia meliputi dari adnal hafah muntahal hafah. Jadi di bagian ujung dan samping-sampingnya sedikit ya. Sedangkan huruf dhad itu dari aqsal hafahnya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan ya dalam penyampaian materi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.